Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sukacita Tuhan terus mengalir di tempat ini, dimanapun juga semua yang menonton. Percaya pasti ada sukacita damai sejahtera Yes, Tuhan. amin. Amin. Saya bacakan dari Mazmur 121 ayat 7-8 ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa, Tuhan kita Allah yang setia. Yes. Dan Dia yang selalu menjaga kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kita melewati segala musim dalam kehidupan kita. Percaya itu semua karena kebaikan. Tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah Tidak dibiarkan. pernah dibiarkan, tidak pernah dilepaskan. Amin. Dia yang menjaga. Bahkan dikatakan di situ Dia menjaga nyawa kita. Kita hidup itu karena anugerah. Yes. Mari kita masuk dalam mesbah doa ini, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini, buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya hanya karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kesetiaan-Mu, kami bisa sampai pada saat ini. Karena itu kami mau naikkan ucapan syukur kami mau naikkan segala pujian kami, sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami, lawat kami semua Tuhan. Kami tanggalkan semuanya, kami hanya mau pandang Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau yang menjaga kami, Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kami. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Apapun yang kami sedang hadapi, di musim apapun yang sedang kami lewati, kami mau duduk diam saat ini Tuhan. Hanya mau merasakan satu musim yang indah bersamamu Tuhan. Karena selalu indah bersamamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan saudara. Bersyukur buat kebaikannya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Panggil Bapa. Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa Yesus, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Panggil Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa,
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau. Semuanya baik dalam-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari yang baik selalu Kau berikan Tuhan. Hari kami bisa bersyukur. Dan tak habisnya rahmat-Mu ya Allah. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Irala bakarana makarala bakarala terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita sembah Tuhan. Urala bakasi kirala bakarala bakarala. Kau baik, selalu baik. Rahmat-Mu selalu baru, tak pernah berubah. Allah yang baik, Allah yang besar. Urala bakarala bakarala. Simbiri lala bakarala. Kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau ingat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau ingat kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu Yesus. Semberi dalam haleluya. Urala bakasi kirala bakarala. Oh, Engkau besar, oh Engkau baik, Engkau mulia ya Allah. Engkau baik. Kira lama karena boke bere lama. Semberi dalam bakar Urala makara sekina nana makara bere. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Urala makara bo, jamah pulihkan, bebaskan, lepaskan anak-anak. Sikiralah mari terus sembah Tuhan saudara.
Sembah Tuhan sampai Engkau merasakan hadiratnya. Sembah Tuhan sampai Engkau merasakan jamahannya. Sebab Dia baik, sebab Dia setia. Haleluya. Jamah anak-anakmu Tuhan, aku berdoa. Jamah setiap kami yang mengikuti mesbah doa ini Tuhan. Pulihkan, sembuhkan, lepaskan, bebaskan. Ada terobosan malam ini ketika kami menyembah Tuhan. Ada pemulihan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Bagi kami semua yang mengikuti mesbah doa ini Tuhan, yang mengalami perkenanan-Mu, mengalami jamahan-Mu. Orang makar dalam bekera bela segeralah bakar Engkau baik, Engkau baik. Segeralah bakar Engkau baik, selamanya Engkau baik. Kami naikkan syukur bagi Yesus, bagi Yesus. Segeralah bakar Segeralah Kau berdoa Tuhan, Kau lepaskan anak-anak-Mu, Kau bebaskan anak-anak-Mu, Kau pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang mengikuti mesbah doa ini ada terobosan baru dalam kehidupan kami. Segeralah bakal dari tahun yang baru ini Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu, kami merasakan kemuliaan-Mu, kami mengerti, menerima, mengenal betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kau baik, selalu baik ya Tuhan. Selalu baik ya Tuhan. Sekiranya bakaralah kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. In darkest night, you are close like no other. You as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, you have been so faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. You have been so faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Angkat tanganmu saudara, katakan your goodness, haleluya. Your goodness is running out, is
running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You're my life, you have been faithful, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Your goodness, your kindness, your mercy and your grace are so good, oh Lord. We worship, we honor, we bless your name. Shikirala bakarala 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 bakarala. Shikirala bakarala bakarala. Aku berdoa ya Tuhan, biar kami mengerti kebaikan-Mu. Di tahun yang baru ini kami mengerti Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan bagi kami. Oh ralabaka shikirala bakarala bakarala. Oh baik ya Tuhan, sangat baik. Oh tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi Tuhan. Besar setia-Mu. Siapa Allah seperti Engkau? Jamaah kami, jamaah anak-anak-Mu Tuhan, semua kami yang mengikuti mesbah doa ini, ada terobosan baru terus dalam hidup kami. Karena kami percaya dan selalu mengimani, selalu menghidupi Tuhan baik bagi kami. Terima kasih. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, amin, Amin, saudara. amin. Hari ini kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita juga akan berbicara dalam firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Apa sebenarnya maksud kebaikan Tuhan itu, saudara? Tuhan baik bagi saudara, amin. Tuhan baik bagimu dan bagiku. Dia baik bagi kehidupan kita. Kalau Tuhan yang maha kuasa, maha besar, Dia bertata, Dia punya segalanya. Tapi karena sayang sama saudara dan saya, Yohanes 3 ayat 16, Dia rela datang ke dunia menjadi sama seperti kita. Bahkan mati, rela mati di kayu salib. Itulah kebaikan Tuhan, saudara. Kita baca firman Tuhan di Matius 4 ayat 23. Begini firman Tuhan, saudara. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kalau saya pikir, saudara, ya bagaimana Tuhan tuh keliling gitu. Yang hadir tentu banyak sekali, kayak kita baca Alkitab berkali-kali sampai mereka berbondong-bondong. Ada yang dikasih makan, itu ada yang dikasih makan sampai 5.000 yang laki-laki aja, saudara. Berarti ribuan gitu ya, kalau bukan belasan ribu gitu, saudara. Jadi banyak sekali dan Tuhan berkeliling dan Dia menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tahukah saudara, melenyapkan segala penyakit kelemahan itu berarti semua orang yang hadir, yang sakit, yang lemah itu disembuhkan, dikuatkan gitu, saudara. Tapi saya berpikir, saya merenungkan begini, saudara. Kalau segala penyakit dan kelemahan, orang-orang yang disembuhkan itu, ini imajinasi saya, saudara ya, tapi justifiable gitu.
Ini kan ada orang-orang yang nanti mungkin habis disembuhkan penyakitnya, kelemahannya, dia pulang. Mungkin tadinya dia orang yang mungkin suka bohong. Kemudian dia pulang disembuhkan, tetap juga bohong kali gitu ya, bisa juga. Atau dia jahat gitu. Terus datang, aku sakit nih. Disembuhkan apa kayak penyakitnya gitu, apa kelemahannya. Terus dia disembuhkan. Terus dia pulang, masih melakukan kejahatan yang dia lakukan. Kira-kira mungkin kali saudara ya. Kalau saya pikir kalau segala penyakit berarti orang yang sakit yang datang, yang lemah yang datang, itu disembuhkan gitu. Nah, bukankah Tuhan kita tahu itu orang-orang ini kenapa bisa segala penyakit kelemahan disembuhkan gitu? Kenapa nggak segala penyakit kelemahan orang yang bertobat gitu ya? Pasti akan bertobat. Ya, kira-kira orang yang benar-benar datang sama Tuhan dipulihkan terus nggak ngelakukan lagi kejahatan. Coba kita baca ayat berikutnya, saudara ya. Kita baca di Lukas 17 ayat 12 agak panjang sampai sih, tapi 19. Kita baca pelan-pelan ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu ada 10 tuh tadi tuh. 10. Saya cuma pikir gini saudara ya, lanjutan ayat yang tadi gitu. Itu 10 yang disembuhkan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa cuma 1 yang datang bersyukur gitu. Kenapa 10-10-nya disembuhkan gitu kira-kira. Saya berpikir saudara ya. Tapi ini pikiran saya. Tapi kalau Tuhan kan baik sekali gitu. Tuhan tahu bahwa 9 tuh nggak balik. Tapi dia tetap sembuhkan. Pertanyaannya gini, sia-siakah? Gitu ya. Sia-siakah yang Tuhan Yesus lakukan? Sia-siakah Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu? Gitu ya. Kalau tadi kan memang segala penyakit kelemahan disembuhkan, kita nggak tahu, nggak ada tulisannya siapa aja itu. Mungkin semuanya orang baik ya, puji Tuhan gitu. Tapi ini kita tahu ada 10 orang, tapi cuma 9, cuma satu yang kembali. Nah, sia-siakah gitu ya menyembuhkan orang yang nggak tahu bersyukur itu kira-kira gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak ngomong gitu sih, saya nggak berani ngomong, saudara ya. Cuma, tapi tetap aja disembuhkan gitu, saudara. Saya cuma berpikir begini bahwa, apa maksud kebaikan Tuhan itu? Gitu. Kenapa dia tetap melakukannya? Nah, coba kita baca ayat berikutnya di Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Nah, itu gimana itu sayang? Ya, walaupun tadi kan 10 orang, 1 orang yang kembali, 10 orang sembuh, 9 orang entah kemana. Tapi, walaupun kalau dalam pikiran kita, Tuhan kan maha tahu ya. Dia tahu tuh, nanti yang 9 nggak akan kembali. Tapi saya yakin dengan ayat ini, Tuhan tuh nggak menyesali loh. Kasihnya yang dia curahkan waktu dia Ada juga pertanyaan gini nih, Ma. Pertanyaan tuh. Kenapa sih Tuhan pilih dia jadi kepala, jadi pendeta, jadi gini? Pendeta. Kan kenapa diurapi gitu ya. Berkati dia gitu ya. Padahal kan dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Misalnya gitu, contoh meninggalkan Tuhan. Kenapa gitu ya kira-kira? Kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan ya, kita nggak tahu pikiran Tuhan. Atau gini ya, simple deh. Tuhan nggak pernah menyesali kita minta ampun sama Tuhan gitu. Kita dosa jatuh. Ampun ya, walaupun lagi gitu. Itu diampuni Tuhan ya? Diampuni pasti. Tapi walaupun dia tahu, minggu depan kita ngulang. Iya, dia tahu loh. Dia Allah yang maha tahu. Tapi dia tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dia melihat iman kita saat ini, saudara, melihat iman saudara saat ini datang sama Tuhan.
Tuhan sembuhkan aku. Dia lihat iman, dia sembuhkan saudara. Iya. Walaupun mungkin. Saya percaya sih tidak ya. Kalau kata gembala kita nggak ada di sini, cuma di kutub utara, Kutub sama selatan, kutub selatan dan di antaranya. Saya ketawa itu kalau gembala ngomong begitu saudara ya. Jadi karena memang Tuhan tuh baik saja, memang dia baik sekali gitu ya. Bahkan di Roma 5 ayat 8 dikatakan apa? Bahwa dia mati waktu kita masih berdosa, jadi nggak ada yang layak. Dia cuma baik dan selalu memberi dan memberi. Coba kita baca ayat berikutnya ini di Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yes, Tuhan itu baik. Dia itu yang nggak pandang bagaimana kita masa depan, kita masa lalu, tapi dia bergerak di masa sekarang ya. Kasih setia, tapi kasih setianya tuh tetap selama-lama. Kalau kita bayangkan, tadi teringat dengan dalam segala musim kehidupan kita. Ada musim saat kita penuh dengan dosa, kita balik, jatuh lagi, balik lagi, jatuh lagi. Dalam segala musim, kasih setia Tuhan tuh tetap selama-lamanya. Kalau kita ada sampai sekarang saat ini pun, coba kalau kita renungkan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, nggak mungkin deh. Nggak mungkin ya kita. itu dia, apa namanya, ini saya kasih statement nih ya. Tuhan itu nggak, kan Alkitab bilang di kitab Ibrani bahwa Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Yang lalu itu. Tapi Tuhan juga nggak menarik dari masa depan untuk menghakimi saudara sekarang. Betul. Dia lihat iman, God is the now God. Allah yang sekarang, hadir sekarang. Gitu ya. Amin. Saya ingat tuh di kitab Yohanes, saudara. Ingat nggak saudara yang Lazarus dibangkitkan? Ingat nggak yang waktu Tuhan menunda-nunda kan datang, 4 hari gitu. 4 hari bahkan dia bilang, datang. Ya aku sengaja gitu, karena dia mau membangkitkan kan, betul. Tapi ketika dilihat Maria datang, dilihat orang Yahudi yang menangis, dia nangis loh. Iya, dia ikut menangis. Saya pikir sandiwara macam apa, ya gitu ya. Kalau saya jadi, saya mungkin untung saya nggak Tuhan saudara ya. Kalau saya jadi Tuhan, udah tenang, nggak usah nangis, bentar lagi gitu mah. Tapi dia nangis karena dia Allah, He's here sama kita saudara. Waktu kita menangis gitu ya, dia baik. Amin. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Kasih setianya itu besar. Seandainya kita tahu gitu ya, kalau kita mengingat-ingat terus kebaikan Tuhan, memang kita selalu harus mengingat kebaikan Tuhan. Karena kita tahu kebaikan Tuhan, kita itu nggak gampang mengeluh. Kita itu nggak gampang jatuh dalam dosa. Kita itu nggak gampang khawatir, takut. Kalau kita tahu Tuhan itu baik gitu ya. Kalau misalnya kita punya pasangan, misalnya saya istri saya gitu, saya tahu dia, saya kenal dia, dia baik sama kami, sama keluarga. Kalau misalnya tiba-tiba saya telepon nggak tahu kemana, dia nggak telepon balik gitu ya, sampai berjam-jam, saya tahu pasti ada sesuatu yang penting. Nggak perlu saya khawatir dia menjadi apa namanya karena marah sama saya, melakukan sesuatu, enggak gitu, karena saya yakin it's gonna be okay gitu ya. Jadi seorang hamba Tuhan berkata di Aidan Wilson Tozer berkata begini saudara ya, the goodness of God is infinitely more wonderful than we will ever be able to comprehend. Amin. Jadi kita mikir pun kebaikan Tuhan itu nggak cukup, dia sangat baik. Dia sungguh baik gitu. Dia sangat teramat baik. Dan ketika dia berkata aku mengasihimu, bahkan Tuhan bilang juga di kitab Yeremia 31, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yes gitu. Satu confirmation, satu ketegasan akan kasih Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya, saudara. Saya suka sekali lagu dengan lirik-lirik yang ini, saudara. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kalau saya perhatikan, saya buka siapa yang duluan menyanyikan itu ya Raja Daud, saudara ya. Itu kata, itu lirik, itu Mazmur berulang-ulang rasanya itu. Saya nangkap apa yang Raja Daud bayangkan ya dengan kata-kata itu, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tapi Pastor, aku masalah banyak di hidup ini, aku punya ini, aku tunggak-tunggakanku banyak gitu ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk
untuk selamanya. Oh, aku udah jatuh dalam dosa, Pastor. Kira-kira Tuhan masih menerima aku enggak ya? Aku udah meninggalkan Tuhan. Dulu aku dikasih kepercayaan A, B, C, D oleh Tuhan. Tapi aku kayaknya lari dari Tuhan. Terus kita nyanyi lagi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. Kebaikan Tuhan itu tidak tergantung oleh keadaan kita, Betul. tidak tergantung oleh pandangan manusia, tidak tergantung oleh filosofi manusia. Alkitab berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih yang kekal Dia berikan kepada saudara dan saya. Dia Allah yang baik, saudara. Dia Bapa yang baik. Amin. Kalau cukup kita sebagai orang percaya, orang yang tahu Dia sudah diselamatkan, kita bisa bilang, Tuhan itu baik. Cukup sudah. Tahu bahwa setelah kehidupan ini, kita akan masuk kepada kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya. Seringkali tapi kita masih melihat masalah kita ya. Masalah-masalah kita itu memang masih ada, namanya kita hidup di dunia ya. Tapi kalaupun kita melewati masalah itu, sebenarnya masalahnya bukan pada masalahnya. Bukan pada masalah, karena pergumulan. Gak ngerti aku tuh apa tuh masalahnya, bukan masalah. Coba terangkan. Masalahnya itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak percaya bahwa Tuhan itu next baik. Ya, coba next slide-nya. Kita bilang sini, masalah itu seringkali bukan terletak pada keadaan kita. Jadi kita mengalami masalah, kita mengalami keadaan seperti yang tadi dibilang. Tapi waktu kita menyatakan sebab Tuhan baik, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, itu akan membuat bahwa ya memang kita melewati semuanya itu, tapi kita tetap melihat bahwa Tuhan itu baik. Kita tetap bisa percaya Tuhan itu baik. Saya suka bilang sama anak-anak saya begini, kita punya 2 rule dalam hidup ini. Rule pertama itu kita harus percaya Tuhan itu baik. Nah, rule yang kedua, apapun yang terjadi, masalah apapun yang kita hadapi, lembah kelam apapun yang kita lewati, kembali ke rule nomor 1. Tuhan itu baik. Jadi bagaimanapun tetap aja Tuhan itu baik. Benar gak itu? Tapi benar sih kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, kayaknya kita bisa tenang ya. Betul. Ya. Iya. Tapi gini, saya nonton waktu itu Pastor Rick Warren ngomong begini, ada orang yang datang kepada dia bilang, Pastor mungkin aku kurang mengasihi Tuhan ya, Pastor mungkin aku kurang mengasihi Tuhan ya. Tapi yang sebenarnya Pastor Rick Warren bilang begini, sebenarnya bukan kita kurang mengasihi Tuhan, tapi kita kurang mengerti betapa baiknya Tuhan sama kita. Betapa sayangnya Tuhan betapa sayang Tuhan sama kita. Bayangin saudara, Dia bisa ciptakan manusia seperti Boris berjuta-juta banyaknya gitu ya. Atau siapapun, tapi Dia datang mati supaya setiap kita itu diselamatkan. Dan tujuannya Tuhan itu sederhana sekali sih, yaitu Dia pingin bersama-sama dengan anak-anaknya. Bahwa kita didamaikan, we are reconciled, mankind and God through Jesus Christ, lewat Yesus. Jadi kerinduan Dia itu, hatinya Dia adalah kita. Di Natal yang kita rayakan, Dia datang yang untuk nanti mati di kayu salib, itu supaya apa? Supaya pemisah, yaitu dosa, memisahkan manusia dan Allah bisa bersatu gitu ya, itu diangkat. Sehingga yang pertama ketika kita percaya, apa yang terjadi? Dia berikan Roh Kudusnya. Makanya disebut Dia Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Roh Kudus bisa tinggal dalam kita. Kenapa? Dosa itu udah diangkat, saudara. Betapa baiknya Tuhan. Amen. Nah, ini yang rindu kami sampaikan, bahwa yuk kita sama-sama mengingat-ingat, merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita, saudara. Kalau kita tahu ada seseorang yang sungguh sangat sayang sama kita, saya yakin kita akan mengasihi dia balik. Paling tidak kita tidak akan mau menyakiti hati orang yang mengasihi kita sangat banget gitu, saudara. Kalau kita tahu betapa baiknya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan bagi saudara dan saya, kita pasti bisa melakukan yang Dia perintahkan. Alkitab bilang kan, kalau engkau mengasihiku, kata Tuhan Yesus, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Dan pasti kita akan menolak
paling tidak berpikir 7 kali untuk melanggar perintah-perintahnya. Betul. Amin, saudara. Betul, amin. Ayo kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Yes. Kita ingat-ingat kasih-Nya. Kita ingat-ingat kemurahan-Nya. Nah, tapi dari semua kebaikannya itu tujuan Tuhan apa? Kita baca ayatnya ini. Roma Next 2 slide. ayat 4. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Haleluya. Ya, Jadi jangan dianggap sepele, Ya. jangan take it for granted, jangan Tuhan baik. Bahkan ada yang berikan, nggak apa-apa lu buat dosa, Nanti nanti diampuni. minta ampun gitu. Aduh, itu namanya kurang ajar sih menurut aku ya. Itu namanya menyia-nyiakan. Itu namanya mencobain Allah gitu, saudara. Itu namanya ya itu nggak ngerti gitu. Kebaikan itu tujuannya untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Roma 8:29 dikatakan kita itu kan dibentuk, panggil, ditentukan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah, ketika kita diselamatkan, kita itu harus menjadi semakin lama semakin seperti Kristus. Gambaran anaknya yang tunggal. Gambaran anak tunggal Allah. Jadi kemurahan Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan. Jangan malah semakin diberkati semakin suka-suka. Semakin diberkati semakin kita gampangan gitu ya. Kita tuh harus menjadi pengelola-pengelola, steward yang benar. Amin, amin. Itu maksud Tuhan dengan pertobatan kita. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang bilang, Tuhan, pastor, pendeta, aku itu kan sudah taat sama Tuhan. Aku itu sudah hidup kudus. Tapi kenapa hidupku kayak begini ya? Biasa-biasa aja. Itu malah orang yang mengeluh. Kayaknya tidak ikut Tuhan, nggak mau peduli Tuhan, bahkan mau kejar, kok hidupnya enak. Gitu ya. Ya kita juga nggak boleh cemburu ya sama orang, saudara. Karena firman ini untuk kita dan untuk orang yang kita cemburu ini tuh kuat gitu ya. Saudara ingatkah Mazmur 73 ya? Next slide. Itu bicara mengenai Daud tuh. Komplain, Raja Daud komplain. Dia bilang gitu, aku sia-sia aku menjaga hidup benar, hidup kudus. Tapi lihat, aku kayaknya menderita gitu. Tapi lihat orang fasik tuh kayaknya diberkati gemuk-gemuk dan bla 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 gitu. Sampai aku melihat, tapi kalau aku berkata begitu, aku mengkhianati angkatanku, kata Raja Daud. Nanti saudara baca, saudara ya. Tapi sampai kulihat mereka, di mana mereka berdiri. Sampai aku masuk ke rumah kudus Tuhan, aku lihat di mana mereka berdiri. Di tempat licin-licin tempat licin engkau taruh mereka. Dan begitu mereka jatuh, mereka tergelincir dan remuk. Saudara, semua orang dikasihi oleh Tuhan. Termasuk orang yang nggak percaya. Justru sebenarnya Tuhan Yesus datang, mati buat semua manusia. Semua orang yang mengaku agamanya apapun. Dia mati buat semua orang dari suku apa, bangsa apa. Dia terima semuanya. Karena semuanya manusia, Alkitab bilang, telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Jadi semua orang gitu. Jadi Kristen itu tidak eksklusif, saudara ya. Kristen itu malah inklusif. Tuhan Yesus mati buat semua. Dia tawarkan, nih seharusnya semuanya masuk neraka. Semuanya binasa, tapi aku mati dan aku tanggung dosamu. Siapa yang mau percaya, dia diselamatkan. Jadi ini buat semua orang. Bagi saudara yang mendengar malam hari ini buat saudara. Amin. Kalau ada saudara yang belum percaya sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, sebagai Tuhan kamu, ini buat saudara juga. Gitu. Amin. Amin. Dan ketika ada orang yang kita rasa kita cemburu, kok dia nggak ikut Tuhan, kok dia diberkati. Itulah anugerah Tuhan buat orang-orang itu. Itulah kasih karunia Tuhan buat orang-orang. Karena Tuhan mau juga dia bertobat, tadi kita baca ayatnya. Mengalami pengenalan akan Tuhan. Akhirnya juga diselamatkan. Seperti saudara, seperti kita yang mungkin ikut mengeluh gitu ya. Justru, kalaupun kita melewati hal-hal yang tidak kita senangi, mungkin ya. Karena Tuhan sedang membentuk kita, saudara. Proses, ya. Menjadi orang yang lebih sabar. Amin. Menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan. Gitu. Yang lebih mengerti akan kebaikan Tuhan. Dan hidup sesuai dengan
kasih karunia Tuhan. Coba next slide. Ya, kalau kita mengerti kebaikan Tuhan itu, kita akan berhenti mengeluh ya. Kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Kalau kita hitung keberkat-berkat Tuhan. Tapi itu masalahnya kali. Kita lebih suka ngitung masalah. Kadang orang gitu ya. Kita banyak banget berkat, satu masalah di sini tuh. Iya. Itu aja diliatin. Bilang, aduh, bocor lagi ban mobilku katanya. Lupa dia. Ada Berarti lu punya mobil ya? Ada 5 mobil ini. Aku pernah dengar cerita nih sayang. Ada seorang rabi cerita nih. Rabi orang Yahudi, dia cerita tentang seorang anak muda lagi diskusi sama Tuhan gitu. Dia bilang, Tuhan, hidupku udah gak enak lah. Aku mati aja gitu. Ini Rabi ini cerita, saudara, saya lihat di sosial media. Kenapa? Uangku udah tinggal 100.000. Gitu. Saya nggak baca angka 100.000 uang ribuan, tapi dia ngomongnya dolar. 100.000. Tunggakanku banyak gitu ya. Aduh, aku kayaknya, udah nggak inilah Tuhan. Aku udah, oh ya gitu ya. Oke, kamu punya uang 100.000. Oke, ya udah, kamu mau nggak berikan aku 100.000 itu kata Tuhan? Nanti aku berikan kau kehidupan. Gitu. Kayak aku nggak punya hidup rasanya ini. Iya, aku berikan kehidupan sama kamu. Benar ya Tuhan ya? Oke, aku kasih deh. Begitu dia kasih sama Tuhan gitu. Ini argumentasinya. Terus dia bilang, tapi Tuhan, kalau aku punya 100.000, aku nggak bisa naik motor dong. Naik motor karena nggak ada beli bensin nanti. Oh, kamu punya motor ya? Iya, Tuhan. Ya udah. Kamu kan mau kehidupan kan? Kasih uang 100.000, kasih motormu. Oh gitu ya Tuhan? Iya, nanti aku berikan gitu. Kamu percaya? Percaya Tuhan. Dikasih motornya juga. Begitu kasih motor, bilang, aduh Tuhan, kalau motor nggak ada, gimana gua keliling untuk meniagakan ini bisnisku semuanya? Nanti nggak bisa. Oh, nanti pekerjaanku jadi hancur. Oh, kamu punya pekerjaan ya? Iya Tuhan. Ya udah, kamu kasih uang 100.000, kasih motor, kasih juga pekerjaanmu. Nanti aku kasih kehidupan yang baik sama kamu. Oh, oke Tuhan, dia kasih. Begitu kasih motor, aduh Tuhan, kalau aku punya motor, aku nggak punya penghasilan dong Tuhan. Dengan motor tuh aku bekerja tadi kan Tuhan. Oh, aku punya penghasilan juga ya? Ya untuk menghidupi lah Tuhan, kehidupanku gitu ya. Kehidupan keluargaku juga. Loh, kamu punya keluarga? Iya, punya istri sama anak-anak. Ya udah, kalau gitu kamu kasih pekerjaan, kamu kasih keluarga, kamu kasih uang 100.000, kasih motor ya, nanti aku kasih kehidupan sama kamu. Dia kasih semua. Terus Tuhan bilang, ya udah, ini aku balikin uang 100.000, balikin motor, balikin pekerjaan, balikin penghasilan, balikin keluargamu. Itulah kehidupan. Gitu. Lucu saya dengar gitu saudara ya. Kadang kita lupa ya. Lupa. Karena kita nggak punya kehidupan kayaknya. Ya dia punya pekerjaan untuk kehidupan. Padahal orang lain melihatnya, ya kamu punya pekerjaan, ya kamu punya keluarga, ya kamu punya motor, ya kamu punya ini. Tapi kadang-kadang kita yang mengalami masalah, gitu ya. Kita suka lupa. Atau mungkin hanya karena bosan aja kita. Hanya karena bosan kita mengeluh. Ya nggak count your blessing gitu ya. Kadang-kadang kita pingin banyak orang pingin tukar tempat dengan kita kali ya, misalnya. Aku pingin deh punya seperti dia. Aku pingin jadi well kondang kayak Pak Handri gitu ya, gitu. Tapi gua nggak dijadwal-jadwal gitu ya. Tapi ada orang yang pingin posisi kita gitu. Aku pinginnya dia punya keluarga, punya rumah walaupun kecil gitu ya. Jadi jangan cemburu, jangan mengeluh ya. Dan yang kedua jangan tinggal dalam dosa. Kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, kita nggak mau lagi tinggal dalam dosa. No. Dan kalaupun jatuh kita langsung cepet deh kita balik. Selagi masih ada waktu, kayak lagunya itu ya. Selagi masih ada waktu. Oh, lagu. Zaman dulu. Jadi karena Tuhan itu setia ya. Jadi selagi masa waktu gini, tadi kan sebab Tuhan itu baik, kasih karunia, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi selama saudara masih ada di bumi ini, masih hidup, Tuhan tuh masih menantikan saudara. Jangan tunggu udah mau, nantilah udah gak tua, jangan-jangan sampai tua sudah. Gitu kan ada ayatnya itu yang selama hidup ini itulah kesempatanmu. Iya, itu kesempatan kita selagi masih berhenti.
Berhenti, Iya. saudara. Tuhan pasti tolong. Ayo, Yang penting kita ada kemauan sama-sama, kita semua, untuk kita kebaikan semua, Tuhan. kita Kan tadi apa? tinggal Tujuannya dalam untuk ketinggalan. pertobatan kan, kebaikan Iya. Tuhan yang Tuhan saudara Betul. terima itu. Maksudnya Jangan kebaikan mumpung Tuhan. lagi enak nih, mumpung lagi banyak duit nih, ayo kita menikmati pesta pora. Justru itu dikasih supaya kita Tinggalkan. bertobat. Ya, tinggalkan. Yang terakhir, berhenti tinggal dalam kekhawatiran pikiran dan ketakutan. Ada ayatnya itu. Ada ayatnya di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut Bekerja. bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca ayat terakhir saudara, Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mengikuti itu bahasa aslinya itu radap ya. Yang artinya itu chasing down. Ya, jadi mengejar gitu. Jadi begitu baiknya Tuhan gitu ya. Apa namanya? Kalau kita hanya merenungkan saja gitu, kita pasti saya yakin kita akan melinangkan air mata betapa baiknya Tuhan gitu. Ya. Kita ingat kan nggak ada yang layak, saudara. Itu juga kali ya. Itu juga yang menjadi penghalang kita susah bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita terima. Karena kita merasa kita layak menerima itu. Ya, Gitu. benar. Ini memang kerjaanku, ini usahaku gitu. Ya, Ya kita memang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mengusahakan, tapi itu berkat dari Tuhan, saudara. betul, betul. Kalau kita menyadari bahwa nggak ada kita yang layak, apa yang kita terima ini semuanya Kebaikan. anugerah, semuanya kasih karunia, dan Dia itu mengejar kita. Amin. Karena kita juga bilang nggak ada yang bisa manggil Yesus itu Tuhan kecuali karena pertolongan Roh Kudus, Ya. saudara. Jadi saudara dan saya juga bisa percaya itu anugerah juga, gitu. Amin, betul. Saya mau berdoa supaya kita di awal tahun ini gitu ya saudara, 2025 kita mau mengingat-ingat kebaikan Amin. Tuhan. Ya. Jadi sepanjang tahun ini kita penuh dengan kerendahan hati, menyadari bahwasanya semuanya Yes. karena Tuhan. Amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan doa sama-sama saudara. Saudara yang butuh didoakan, apapun yang menjadi sakit, kelemahan, atau pergumulan apapun. Mungkin seakan-akan gitu kayaknya Tuhan nggak mendengar. Seakan-akan sepertinya nggak ada jalan keluar. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ada ayatnya. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, saudara. Bawa hidupmu. Bawa hidupmu, bawa keluargamu kepada Tuhan. Amin. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada ayatnya berkali-kali, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ada kalanya memang masalah kita itu yang kelihatan mustahil itu, saudara. Di kemustahilan itu Tuhan bekerja untuk mengubahkan saudara dan saya. Amin. Besi itu supaya bisa ditempa harus dibakar, saudara. Harus dipalu. Jadilah ornamen, jadilah mungkin sebilah pedang, pisau yang diasah, saudara. Terkadang kemustahilan itu diperlukan gitu, saudara. Untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Ya. Menjadi wadah yang berkenan di hadapannya. Dan pada ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. It's not about you, it's not about me. Itu bukan tentang saudara atau tentang saya. Kebaikan Tuhan itu tentang kemuliaan namanya. Untuk namanya dibesarkan, diagungkan. Untuk kita datang kepada Dia dan akhirnya apa? Ya. Kita memuliakan namanya. Untuk kita juga mengerti penderitaan orang lain. Kita menjangkau, melayani orang lain. Dan orang lain datang kepada Tuhan. Dan dia juga diselamatkan. Dan Dia akan memuliakan nama Tuhan. Ujungnya adalah kemuliaan nama Tuhan. It's for the glory Amin. of God. Amin. It's not about you, it's not about me. Itu bukan tentang kita, saudara. Itu tentang Tuhan. Dan kalau kita mengingat-ingat kebaikannya, kita tahu itu karakternya Tuhan memang. Kita naikkan pujian tadi sekali lagi, saudara. Goodness of God. I love you, Lord.
Haleluya. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, Jesus. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. You have been so faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Katakan your goodness is running. Your goodness is running after me. Yes, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running now. Yes, it's running after me. It's chasing me, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tuhan, kami percaya dan kami tahu Tuhan itu baik bagi kami. Tidak ada bayangan pertukaran dari Tuhan. Engkau sama dahulu, sekarang, dan besok Tuhan. Dan selama-lamanya Engkau baik, selalu baik, teramat baik Tuhan. Kami belajar hari ini, diingatkan hari ini betapa baiknya Tuhan bagi kami. Ku berdoa bersetiap anak-anak Tuhan hari ini. Buka hati dan pikiran kami, jamah kami. Buka Tuhan pemahaman kami. Luruskan pemahaman kami. Oh ralabaka sikirala, buat kami mengerti hari ini, malam ini Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan, betapa Tuhan penuh rahmat, selalu baru setiap pagi, tiada berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan selama-lamanya. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu, ku berdoa Tuhan, biar
pengertian itu. Betapa baiknya Tuhan. Kami yang tidak layak Tuhan menerima kebaikan-Mu, tetap Engkau berikan kebaikan. Kami yang gak layak menerima pengampunan-Mu, Engkau ampuni kami. Kami yang gak layak Tuhan menerima keselamatan itu Tuhan, tapi Engkau selamatkan kami. Karena Engkau mati bagi kami, menggantikan kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, ku berdoa. Biar rema akan kebaikan Tuhan dan maksud kebaikan-Mu itu menuntun kami untuk hidup benar, menuntun kami untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, menuntun kami hidup untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kita mau berdoa buat orang-orang yang sakit dan lemah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami bawa hidup kami semuanya ke tangan-Mu. Yes, Tuhan. Kami tahu apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, itu tidak lepas daripada kendali Tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, dalam nama Engkau Yesus. yang jamah setiap yang menonton, Engkau yang menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan keluarga kami, Engkau yang menjamah pekerjaan kami, Engkau yang menjamah tubuh kami, Engkau yang menjamah sekitar kami, Engkau yang menjamah lingkungan kami Tuhan. Aku berdoa dalam Tuhan, nama kami Yesus. berdoa Tuhan bersama-sama Dalam nama Yesus bersepakat Kristus. di dalam nama Tuhan Yesus. Ora Ada lama pemulihan, ada kebangkitan, ada penuaian, ada transformasi Tuhan, ada kesembuhan, ada terobosan dalam nama Tuhan Yesus atas setiap kami yang berada di tempat ini, kami yang berada di dalam setiap yang menonton Tuhan. Kami berdoa Tuhan lawatan-Mu, Engkau menerobos Tuhan melewati batas waktu dan batas-batas ruangan Tuhan. Engkau menerobos dan menerobos Tuhan. Curahkan urapan-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan api-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk segala sakit penyakit, dalam nama Yesus. segala sakit penyakit, semua sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Di dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Sembuh. Kami berdoa sembuh. Kami berdoa kami hancurkan semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh Apapun bilur-bilur sakit Yesus, penyakit itu, kami katakan dalam sembuh. nama Yesus, Dalam nama sembuh. Yesus Kristus. Sembuh dengan kuasa Mari terima darah Yesus. kesembuhan, saudara. Terima kesembuhan di Terima dalam nama kesembuhan Tuhan dalam Yesus. nama Yesus Kami Kristus. percaya ada pemulihan-pemulihan, ada organ-organ yang baru, ada darah-darah yang baru, ada kesembuhan-kesembuhan, saraf-saraf yang baru terbentuk, ada sel-sel yang baru terbentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami berdoa juga untuk kesembuhan ekonomi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Dalam bagi nama setiap Yesus. anak-anak Tuhan. Pemulihan terjadi. Ada terjadi terobosan, ada Berkat-berkat terbuka dicurahkan. pintu-pintu yang baru Tuhan. Pintu-pintu berkat Dalam tercurah, nama berkat Yesus. tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Pintu-pintu Yesus. terbuka Tuhan. Terima kasih Terima kasih, Tuhan. Bapa. Ada pemulihan dalam pekerjaan, kasih, ada pekerjaan, pemulihan bisnis usaha dalam berkati. bisnis usaha, ada Oh, pemulihan dalam rala, segala rala. sesuatu yang direncanakan dalam Di dalam nama keuangan, Yesus Kristus. tabungan-tabungan, Oh, hutang-hutang rala, semuanya rala, diperbaiki rala, di dalam rala, nama rala, Tuhan rala, Yesus. rala. Terima kasih ya Oh, Tuhan, rala, terima rala, kasih. ekonomi Kami berdoa Tuhan juga diberkati Tuhan, dalam nama biarlah Yesus. semua yang lagi buka Oh, usaha rala, Tuhan rala, saat rala, ini rala, Tuhan, dalam nama biar Yesus. walaupun keadaan kata orang hari-hari ini sedang tidak baik, kami Oh, berkata kami percaya semuanya ada baik di terobosan dalam baru. nama Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat Terima baru, kasih ya ada kreativitas Tuhan, baru, terima Tuhan. kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Oh, rala, Kami berdoa rala, untuk rala, anak-anak rala, kami rala, di rala, tengah-tengah rala, masa-masa rala, sekarang rala, ini rala. Tuhan. Kami Anak-anak berdoa kami anak-anak dijamah, kami ditangkap oleh dijauhkan Tuhan. daripada pergaulan Anak-anak kami buruk, Tuhan, menjadi diberkati. anak-anak yang takut akan Tuhan. Yes. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda Generasi Tuhan. penerus Generasi-generasi dalam nama Yesus, the menjadi next generasi yang generation, Lord. takut akan Tuhan. Kata-kata Oh, rala, generasi rala, stroberi rala, kami rala, rala, batalkan rala, dalam dalam nama nama Yesus. Yesus Mereka Kristus. menjadi anak-anak Ada generasi yang yang kuat. Mereka anak-anak Yang generasi kuat, yang yang takut teguh akan dalam Tuhan. Tuhan. Mereka anak-anak yang Oh, siap untuk menuai. siap Mereka anak-anak dipakai muda Tuhan. yang siap untuk Menunaikan melayani amanat Tuhan. agung dalam Siap nama menyatakan Yesus. firman Tuhan. Kami rebut anak-anak Eh, muda nama kami kasih Tuhan. kita Kami lapa, rebut lapa, anak-anak lapa, muda lapa, bangsa lapa, ini dalam Tuhan. nama Menjadi Yesus. anak-anak muda yang benar-benar akan siap dipakai nama Tuhan. kasih kita Terima lapa, kasih ya lapa, lapa, Tuhan. dalam nama Berkati Yesus. sekolah-sekolah, berkati lingkungan-lingkungan, berkati Tuhan. Berkati di mana anak-anak muda ini Dalam tertanam nama Yesus di dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga-keluargaku berdoa Tuhan. Berkati hubungan suami-suami dan Yes. istri-istri Tuhan. Amin. Berkati Amin. hubungan orang tua dan anak. Biar Amin. setiap keluarga-keluarga hidup dalam keharmonisan, dalam Amin. unity, dalam roh pengampunan Tuhan. Roh saling mendukung satu dengan yang lain. Berkati biar terobosan harian di hubungan-hubungan keluarga Yes. dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih. Mari saudaraku,
Terima berkat daripada Tuhan. Amin. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Amin. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Amin. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan yang manis dan intim dengan Allah Roh Kudus, itulah menyertai saudara sekalian, bahkan semua orang yang kau kasihi. Kini sampai Yesus menyebut kita dengan awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Sampai Yesus ketemu berkati. lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.